selamat pagi, selamat bertemu ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Yuk kita buka Open Camp, kita mulai pertemuan kita hari ini. Oke, Valencia, Sharon, Fiona, Rian, Trumius. Rian mana Rian? Cuma foto aja. Dewi. Halo Rian, halo. Rian, kemana Iya kamu? Pak, bentar Pak, ganti baju Pak. Wah ilah, belum pakai baju. Ya, teman-teman, sebenarnya tidak pertemuan 10 ya, bentar lagi sudah mau UAS ya. Dan materi tinggal 2 sebetulnya ya, penulisan ilmiah dan materi tentang presentasi. Nah, nanti untuk presentasi akan saya tugaskan Anda di dalam kelompok untuk berlatih presentasi. Ya. Nah, yang pertama yang perlu saya sampaikan, saya sudah pasang tugas mandiri ya. Sudah dibuka teman-teman tugasnya? Sudah dibuka belum? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah dibaca tugasnya? Dibaca aja gitu ya, dikerjain belum lah gitu ya. Di pertemuan ke berapa itu saya pasang tugasnya? 11 ya kalau nggak salah ya. Ya, waktunya 1 minggu dan nanti minggu depan dikumpulkan. Nah, selain itu, hari ini saya tidak akan banyak membahas materi tentang daftar pustaka, tapi saya akan lebih banyak ke materi tentang tulisan ilmiah. Ya. Karena nanti Anda mulai minggu depan nanti Anda membentuk kelompok dan kemudian nanti mempresentasikan proposal penelitian Anda. Ya. Proposal penelitian. Nah, sebelum ke situ, nanti sebelum membentuk kelompok pada hari ini, saya akan cek dulu nih, yang di luar prodi manajemen ada berapa orang ya di kelas ini? Silahkan angkat tangan atau tulis di kolom chat. Yang di luar, ini kan manajemen kan kebanyakan? Yang di luar manajemen, ada nggak? Sepertinya manajemen semua. Kalau nggak ada komen. Ya, kalau manajemen semua berarti nggak ada masalah ya. Jadi nanti silahkan Anda membuat kelompok ya. Oh, ini 50 yang tertulis di sini. 50 nih, naik lagi nih, 5 berapa ini, 58 ya. 58 tuh berapa sih jumlah semuanya ya? Kalau 58 berarti nanti satu kelompok terdiri sekitar 5 sampai 6 orang. Nah, nanti mulai minggu depan nanti akan presentasi tentang proposal penelitian ya. Nah, tetapi di tugas mandirinya harus dikerjakan juga untuk minggu depan ya. Ini sebenarnya nanti teknis akan saya sampaikan ya setelah atau sebelum materi ini selesai. Tapi secara garis besarnya itu ya nanti untuk minggu depan. Jadi Anda masuk dalam kelompok, kemudian menyusun proposal, kemudian minggu depan semua kelompok nanti menyusun di bab 1. Kan saya berikan kesempatan kelompok siapa yang mau maju untuk presentasi.
mungkin hanya karena terkait dengan waktu hanya 2 kelompok sepertinya ya. Diskusi, presentasi, tanya jawab. Nah, kemudian nanti minggu berikutnya bab 1 dan 2 ya. Nah, minggu berikutnya nanti bab 1, 2 dan 3. Nah, kemudian nanti sebelum UAS semua proposal penelitian nanti dikumpulkan dikirimkan ke saya ya. Tapi dengan sudah revisi ya. Nah, kalau oke Pak, nanti kalau minggu depan saya mau duluan ya boleh saja ya kan. Boleh saja ya. Justru malah sebetulnya kalau lebih enak ya minggu depan karena hanya 1 bab ya kan. Minggu berikutnya kan bab 1 dan 2 gitu ya kan. Kalau ya udah saya terakhir Pak, kalau terakhir ya 1 2 3 artinya ya kan. Kan nggak mungkin dipisah. Saya bab 2 aja Pak, ya nggak bisa. Saya bab 1 aja Pak. Lainnya udah sampai 3, Anda baru bab 1 ya. Nggak boleh itu ya. Itu mulai minggu depan ya. Kelompok pilih sendiri ya Pak. Ya, kelompoknya pilih sendiri aja silahkan. Makanya tadi saya tanyakan kalau tidak ada di luar prodi manajemen berarti tidak ada masalah ya. Kecuali kalau ada yang beda prodi. Nah, nanti saya lihat berapa anak atau bagaimana karena di kelas yang satu ada dari manajemen, ada dari pariwisata, ada dari DKV, ada dari psikologi, kan banyak banget ya. Nah, baik itu rencana aja ya. Nanti kita akan bahas banyak nanti untuk tugas kelompok ya dan tugas mandiri. Ada 2 tugas, ya. Tapi ini sebenarnya mau saya jelaskan nanti ya, tapi berhubung ditanyain ya. Nah, jadi gini ya, ada 2 tugas, tapi ini mempermudah Anda sebetulnya ya. Jadi untuk closing date minggu depan itu kan tugas mandiri ya, bikin proposal di bab 1. Nah, padahal kalau proposal penelitian itu kan di bab 1, 2, 3. Jadi bagaimana teknisnya? Jadi misalnya nanti Anda dalam satu kelompok ya, ada 5 orang. Kan otomatis sudah mengerjakan bab 1 semua loh. Ya kan? Oke, kita mau mana nih topik yang kita ambil di dalam kelompok gitu misalnya. Boleh aja misalnya dari 5 orang ini kamu apa kemarin? Misalnya Sharon apa, Fiona apa, Rian apa, Valencia apa. Oh, aku ini. Nah, yang menarik ini nih kayaknya punyanya Valencia misalnya. Bisa saja itu diambil. Ya kan? Bisa saja itu yang diambil, tetapi kan beda. Kalau yang mandiri kan hanya bab 1. Kalau proposal bab 1, 2, 3. Nah, di situ bedanya. Ya. Tapi ya konsekuensinya dalam kelompok nanti harus sepakat dulu. Kalau enggak ya udah kita bikin baru ya boleh aja, silahkan. Menurut kelompok 5-5-nya ini nggak ada yang menarik itu, termasuk tulisannya sendiri nggak menarik kan lucu juga ya kan. Oh nggak menarik ya udah bikin baru ya silahkan aja ya. Jadi sebetulnya membantu ya tugas mandiri dan kelompok itu. Gitu ya. Nah, karena yang mandiri itu lebih ringan maka waktunya hanya 1 minggu ya. Nah, kalau yang kelompok ya nanti di minggu terakhir sebelum UAS itu yang tadi saya sampaikan dikirimkan ke saya. Ya. Enak kan tugasnya, udah nyicil 1 bab kan. Baik, begitu gambaran sedikitnya ya, sedikit gambarannya. Ya, jadi ada 2 judul ya. Tadi sudah saya jawab ya, mau sama atau mau beda silahkan aja ya. Tergantung dari kelompok. Kelompok nanti bikin sendirilah ya. Oh ya nanti dikirim ya nama kelompoknya. Nama-nama kelompok dikirim ke saya. Nanti koordinir ketua kelas ya. Jadi biar nanti minggu depan kita bisa langsung siapkan dari atau Anda saya kasih kesempatan ya kelompok mana yang mau menampilkan ya, mau menyajikan duluan, saya beri kesempatan ya. Oke, sekarang saya akan sedikit bahas saja secara cepat tentang
daftar pustaka ya. Bentar. Nah, tadi di beberapa pertanyaan pendalaman tadi sudah saya tanyakan ya beberapa tentang apa itu bagaimana menulis daftar pustaka ya kan, kemudian aturan-aturannya ya kan. Nah, itu perlu perhatikan ya. Jadi tadi ada yang tanya, ngapain kita bahas daftar pustaka Pak? Kan udah ada Mendeley ya. Ini sebelum Anda menggunakan yang yang otomatis ya, ada baiknya Anda pahami dulu yang manual. Nah, kalau saya belajar nyetir misalnya, setir mobil itu ya kalau bisa ya pahami dulu yang manual ya kan, baru nanti gunakan yang otomatis misalnya ya. Itu kan enak, jadi kita tahu teorinya begini, oh kenapa itu begitu dan sebagainya ya. Bentar ya, saya silakan kalau mau ada yang ditanyakan dulu boleh. Sudah terlihat teman-teman? Sudah Pak. Ya, ini tentang daftar pustaka. Saya akan agak cepat aja karena ini teoritis saja ya. Jadi nanti Anda bisa baca, dan ini juga sebenarnya teori yang tadi saya katakan. Ini teorinya tuh begini. Jadi Anda biar tahu. Memang kalau pakai Mendeley ya memang lebih cepat ya kan. Yang minggu lalu juga sudah saya singgung ya kan. Nggak perlu dibolak-balik, nggak usah pusing-pusing bolak-balik nama, nggak usah pusing ngurutin alfabet ya kan. Karena memang secara sistem sudah diatur ya. Jadi sistem sudah mengatur. Hanya ada beberapa yang perlu saya sampaikan, misalnya tujuannya ya kalau tadi saya katakan sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah ya, ketika kita ngambil tulisan orang lain, ketika kita ngambil rujukan orang lain ya secara etis ya kita harus mencantumkannya dalam daftar pustaka ya. Jadi kan bahwa tulisan itu ilmiah ya, kalau nggak ada daftar pustakanya ya bisa saja opini saja ya kan. Opini itu pendapat pribadi. Ya mungkin saya bikin tulisan panjang lebar nggak ada daftar pustakanya, itu opini saya. Ya kan. Ya menurut saya benar, tapi menurut orang lain belum tentu. Tapi kan kalau teori nggak bisa. Menurut teori sudah dibuktikan, sudah diuji kebenarannya, maka gunakanlah sebagai sumber kutipan. Ya. Maka identitasnya ditulis di daftar pustaka. Oke, ada apa aja Pak? Ya ada buku, majalah, artikel, ya, jurnal, ya. Tapi hati-hati kalau saya kurang begitu suka kalau Anda nyari cuma diketik di Google kemudian definisi atau peran manajer adalah bla bla bla. Itu secara umum. Tapi kalau Anda mau mencari ya misalnya cari di jurnal ya, Google Scholar misalnya ya, Emerald ya kan. Kemudian ProQuest misalnya ya. Itu sudah teruji keabsahannya, sudah terbukti kebenarannya. Nah, tadi ada yang tanya, kenapa harus disusun alfabet? Ya iya, kalau nggak alfabet gimana ya? C, D, G, K, F, H, U, kacau semua. Kalau diurutin A, B, C, D, E, dan sebagainya kan enak. Ya, A siapa? Andi,
siapa? Andi, Irawan misalnya. Nah, kan berarti di dalam alfabet, di dalam kutipannya juga pasti sama, nama belakang saja. Nah, disitulah tadi saya tanyakan hubungan kutipan dengan daftar pustaka misalnya ya. Oke, ini tadi sudah ya, garis bawahnya per kata ya, karena di sini hanya katakan garis bawah saja. Kemudian ini teknis semua ya. Bagaimana kalau 1-2 orang ya. Nah, ini kenapa nama belakang ya, karena di kutipan hanya nama belakang yang diambil. 1 orang ya. Nah, penulis kedua ditulis biasa, tidak dibalik, berbeda dengan nama penulis pertama. Kemudian 3 orang ya. Yang dibalik adalah nama pertama, kedua, dan ketiga tidak. Sumber buku ini sangat sering kita gunakan ya. Sama nama. Nah, ini kalau ada AB, Pak, nah, itu artinya di dalam tahun yang sama si penulis itu menulis 2 buku. Ini psikologi bahasa, satunya psikologi budaya. Ya kan? Pada tahun 2018A dan 2018B. Pak, maaf Pak. Ya. Ini slide-nya masih di folder, Pak. Lah. Belum ada PPT-nya, Pak. Nggak ngomong dari tadi. Kirain di Wahyu doang kali, Pak. Kirain di saya doang. Iya, saya kira di saya doang, Pak. Sudah. Ini udah. Udah, Pak. Udah. Sudah kan? Nah, udah ngomong. Ya, ini ya. Mana tadi? Nah, ini. Ini tadi sudah ya. Nah, ini ada A dan B, itu artinya tahunnya sama, dia nulis 2 buku. Kemudian kalau dari jurnal, ya, tetap sama dibalik, kemudian judul dan ditulis jurnalnya, edisi, dan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kalau dari internet tetap ya, teman-teman, saya selalu menganjurkan cari yang ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang penting. Karena kalau Anda cuma cari artikel doang, cari apa, kadang hari ini ada, tapi besok belum tentu ada, tentu udah dihapus atau udah hilang dari. Nah, ini kan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti gimana untuk menentukan kalau pembaca lain mau merujuk, mau melihat, nah ini sumbernya dari mana ya? Saya mau pengen cari dong gitu, ya kan? Kan sungguh nggak bagus nanti tahu-tahu udah dihapus ya. Kalau enggak ya jurnal udah itu. Ya, karena jurnal itu kan udah melalui proses editingnya, kalau enggak sesuai ya ditolak ya, di reject ya. Ya itu memang udah benar-benar teruji lah istilahnya ya. Majalah atau koran ya bisa saja ya kan, bisa kita gunakan. Nah, ini untuk daftar pustaka ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Sebetulnya ya kalau saya lebih senang menggunakan yang bentuk-bentuk sudah modern ya, artinya sudah gampang, lebih gampang ya, Mendeley, EndNote, kemudian dari Word itu tadi kelas sebelah mengatakan, Pak, saya menulis pakai Word itu modelnya nggak bisa berubah, Pak, IPA sama MLA kok nggak bisa berubah. Waduh, saya nggak bisa jawab ya, karena saya nggak biasa menggunakan itu ya, di aplikasi di Word-nya saya nggak pernah, karena masih manual ya, kalau itu satu-satu dimasukin ya. Kalau yang sudah familiar dengan Mendeley ya kemarin siapa itu ya, penasaran satu file bisa digabung nggak itu ya kan. Nah, itu cepet banget, nggak usah mikirin nama belakang, nama tengah,
tinggal masukin di library kita, masuk, begitu dikutip, tinggal klik itu langsung masuk sumbernya, ya kan? Ya, itu kemudahan. Tapi teorinya kan Anda harus tahu dulu, ya kan? Kenapa ini kok nama Brosnan itu? Oh, karena nama belakang, ya kan? Ya kan, ya. Nah, maka ketika membuat kutipan ya nama belakang aja, ya, tahun dan halaman. Itu aja, sesimpel itu ya. Meskipun di Mendeley juga kadang identitasnya nggak lengkap, ya ditambahin tahun, ya, jurnal apa, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak untuk daftar pusaka? Cukup? Kalau cukup, saya akan masuk ke yang tulisan ilmiah. Bentar ya. Ini saya share-nya di folder dulu nih, bentar. Nah, karya ilmiah atau tulisan ilmiah ini merupakan, saya belum share, sebentar. Nah, tadi ini merupakan satu bentuk, ya nanti kan Anda ini akan menulis, Anda akan menulis juga di skripsi, ya kan. Nah, skripsi itu kan tulisan ilmiah, ya. Sebenarnya yang paling sederhana sudah pernah Anda buat, yaitu yang namanya makalah, ya. Nah, nih jenis-jenisnya saya ini. Ya, hakikatnya dulu lah ya. Ini kita lihat ya. Adalah suatu karya memuat dan mengkaji satu masalah tertentu. Jadi nanti ketika Anda mau mengangkat, sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah? Ya. Jadi ketika Anda mau menulis tulisan tugas pribadi sendiri itu, yang minggu depan nanti dikumpulkannya lewat portal, harus ada permasalahan yang mau diangkat. Ya kan? Terlihat dari apa? Dari judulnya sudah kelihatan, ya kan? Manajemen misalnya apa? Pengaruh remunerasi terhadap kinerja karyawan PT ABC misalnya. Ya kan terlihat masalahnya. Ya, penggajian itu mempengaruhi kinerja enggak gitu ya kan? Jangan-jangan setelah dikasih gaji kan bermacam-macam ya, ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan, ada bonus dan sebagainya. Setelah diberi itu tinggi juga enggak ngaruh misalnya, itu hasilnya. Nah, itu kan masalah yang mau diangkat. Ya. Nah, nanti topik yang Anda angkat itu sesuai dengan prodi Anda. Maka tadi saya tanyakan, ada nggak prodi lain? Ya, ternyata nggak ada, ya udah berarti manajemen semua gitu ya. Maka topik-topiknya, masalahnya ya harus terkait dengan bidang Anda. Kenapa? Karena nanti di manfaat ada manfaat teoritis dan praktis. Teoritis itu memberikan manfaat untuk bidang ilmu yang ditekuni. Nah, kalau Anda topiknya tentang mengatasi kemacetan di Jakarta, buat apa di bidang manajemen? Ya, gak ono hubungannya secara langsung. Kecuali kalau Anda itu anak manajemen transportasi gitu cocok, ya kan? Manajemen logistik mungkin cocok, ya kan? Jangan malah dampak makan mie instan terhadap perkembangan otak. Ya, apa anak manajemen mau bahas itu ya? Nah, ya masalah itu yang tadi saya katakan ya, masalah tertentu dengan kaidah keilmuan Anda. Ya. Oke, hasil penelitian ya berarti nanti meneliti ya, tapi proposal tidak sampai di hasil nanti. Ciri karangan ilmiah sistematis, ada urutannya, runutannya. Maka nanti ketika Anda presentasi harus urut bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah. Pak, bab 1 pendahuluan tujuan penelitian, ya nggak urut. Tidak sistematis, ya. Kemudian yang kedua, objektif. Ya, objektif kan lawannya subjektif, ya kan.
apa adanya sesuai kenyataan. Ya, maka kalau penelitian itu bagus ya dikatakan bagus, kalau jelek katakan jelek. Cermat, tepat dan benar. Ya, dari segi susunan kalimat, ya kan. Tidak persuasif, tidak argumentatif, tidak mengejar keuntungan sendiri ya. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, ada makalah yang seharusnya yang sering Anda bikin itu. Usulan penelitian atau yang disebut dengan proposal, jadi rancangan penelitian. Nanti yang Anda buat hanya rancangan penelitiannya, tidak sampai hasil. Ya. Skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Ya. Karangan yang populer saya tidak akan bahas ini karena karena ilmiah populer itu ya isinya ilmiah, tetapi penyajiannya populer. Ya, bahasanya bahasa populer ya. Tidak perlu urut, tidak perlu ada bab 1, bab 2 ya, tapi bagiannya kelihatan ya. Saya tidak akan bahas lebih dalam tentang ilmiah populer. Yang non ilmiah juga tidak. Ini ada ilmiah murni, tadi saya sudah sampaikan, proposal, makalah, skripsi, tesis, disertasi. Jangan sampai salah ya teman-teman, proposal mikirnya cari dana, itu bukan, itu proposal kegiatan, tapi bukan itu. Proposal di sini yang dimaksud adalah rancangan penelitian. Jadi kalau saya mau meneliti, itu saya punya semacam guidance-nya ya, ada apa? Ada guidance, ada panutannya, ada rancangannya, ada poin-poin yang nanti harus dilakukan. Ya. Makalah ya, ilmiah yang Anda buat itu seharusnya ya. Skripsi untuk S1, tesis S2, disertasi S3. Apa bedanya? Ya, 3 bentuk itu selain dari jenis stratanya. Kalau Anda strata 1 skripsi, strata 2 pasca sarjana itu tesis, dan 3 disertasi. Skripsi itu ya cuma seperti tadi, hanya membuktikan ada nggak pengaruh antara penggajian terhadap kinerja karyawan misalnya. Tapi kalau tesis ditambahin, misalnya pengaruh remunerasi terhadap motivasi melalui misalnya apa? Misalnya yang mempengaruhi melalui masa kerja misalnya ya kan. Nah, kalau disertasi S3 lebih susah ya, harus ada novelty, kebaruannya apa ya, di mana itu ya. Nah, oke, bahasanya pokok bahasan jangkauan pembaca ini bisa di ini sendiri. Tahap persiapan nanti teman-teman ya menentukan topiknya apa. Tadi sudah saya sampaikan, topik harus sesuai dengan prodi masing-masing. Ya. Nggak ada gunanya Anda meneliti prodinya DKV. Begitu pula anak DKV juga nggak mungkin meneliti tentang manajemen. Ya, bukan bidangnya, ya kan. Kemudian memiliki data, memiliki sumber, oke. Tahap penulisan ya nanti ada pra penulisan, kemudian penulisan dan juga editing ya. Kalau dilihat dicek kalimat-kalimatnya dan salah enggak. Nah, sekarang jenis-jenisnya tadi sudah saya sampaikan, ada laporan, makalah, proposal, skripsi, tesis, disertasi. Nah, yang akan Anda buat itu adalah proposal penelitian. Baik yang tugas mandiri maupun yang tugas kelompok. Ya. Kalau yang mandiri hanya bab 1, yang kelompok itu komplit. Nah, di mana komplitnya? Nih, bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan, batasan, tujuan, manfaat, definisi istilah bila ada. Itu saja yang akan Anda buat di tugas mandiri. Ya, yang waktunya 1 minggu itu. Coba kita bahas satu persatu ya. Pendahuluan latar belakang. Boleh nih dicatat biar nanti tugas mandiri maupun kelompok Anda benar. Latar belakang berisi alasan mengapa topik itu penting diangkat. Ya.
Alasan mengapa pokok permasalahan itu akan dicari tahu solusinya. Mengapa saya memilih topik ini? Ya. Nah, itu dijabarkan di dalam latar belakang. Caranya gimana? Gunakan pola piramida terbalik. Tahu ya piramida terbalik itu kayak gunung kalau dibalik itu. Ya. Jadi semakin ke bawah semakin runcing. Nah, kalau Anda misalnya nih mau meneliti tentang manajemen inovasi, ya jangan langsung manajemen inovasi Anda sampaikan. Sampaikan dulu tentang perubahan atau perkembangan teknologi di dunia, dampak pengaruh perkembangan teknologi. Baru semakin ke bawah semakin masuk. Baru kemudian perubahan teknologi, inovasi di perusahaan, ya kan? Nah, baru manajemen inovasi. Nah, itu latar belakang itu seperti itu, ya. Alasan mengapa topik dibahas, polanya umum ke khusus. Berikutnya rumusan masalah. Berisi apa? Namanya saja rumusan masalah. Berarti berisi permasalahan yang ingin dicari tahu jawabannya. Sampaikan dalam kalimat tanya. Apakah ada perbedaan diberikan bonus sama tidak terhadap kinerja karyawan misalnya, ya kan? Rumusan masalahnya. Dan seterusnya. Kemudian batasan masalah. Nah, perlu dibatasi. Maksud kinerja itu apa, ya kan? Motivasi itu apa, ya. Tujuan penelitian itu terkait dengan rumusan. Jadi kalau rumusannya tadi mengetahui pengaruh bonus terhadap kinerja, ya berarti tujuannya untuk mengetahui bonus berpengaruh atau tidak terhadap kinerja. Ya. Nah, kemudian manfaat itu ada teoritis dan praktis. Teoritis tadi sudah saya sampaikan, manfaat yang memberikan sumbangan kepada ilmu yang ditekuni. Ya. Ilmu manajemen. Kalau manfaat praktis ya aplikasi penerapan dari hasil penelitian itu apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, cukup ini kalau di tugas mandirinya. Ya. Nah, nanti yang namanya proposal itu bab 1, 2, 3. Dilanjutkan adalah yang bab 2, kajian teori. Landasan teori. Nah, disinilah Anda nanti membuat kutipan-kutipan, menyampaikan gagasan-gagasan orang lain dengan cara mengutip. Semester di pertemuan keberapa itu sudah saya jelaskan ya, kutipan langsung, tidak langsung, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kerangka pemikiran, dan bab 2 terakhir itu hipotesis, ya dugaan sementara. Kemudian di bab 3 metodologi penelitian, ada waktu dan tempat, metode rancangan penelitian, populasi sampel, instrumen, metode pengumpulan data, dan analisis data. Stop sampai di situ kalau yang namanya proposal. Nah, baru nanti kalau mau diterjunkan dalam skripsi, baru hasil dan pembahasan, diolah, dan penutupnya apa. Jelas ya teman-teman, jadi bab 1-nya pendahuluan ini tugas mandiri, yang bab 1, 2, 3 tugas kelompok. Ya. Nah, apakah nanti mau diambil salah satu dari teman di kelompok boleh, ya. Silahkan, nanti mau dikembangkan dan sebagainya silahkan. Dan berikutnya saya tidak akan membahas ini. Misalnya, Pak, saya belum tahu metodologi penelitian. Ya, saya nggak ngelihat ke situ. Ya, karena saya belum dapat mata kuliah metodologi, ya nggak apa-apa. Saya juga nggak akan korek di situ. Saya paling hanya akan lihat di tadi ya, bahasanya, logika bernalar bahasanya, ya kan, penulisan ejaannya, dan sebagainya. Latar belakang itu bagaimana, dan sebagainya. Ya. Jadi lebih ke situ. Bagaimana membuat kutipan yang tepat di bab 2. Ya. Sumber kutipan yang tepat, ya kan. Bahkan nanti di daftar pustaka. Ya. Lampiran dan seterusnya. Baik, sampai di sini dulu nih untuk urutan ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Silahkan kalau ada yang mau tanya.
Silakan, ada yang mau tanya? Untuk tugasnya jelas? Ya, Sharon, silakan. Siang Pak, saya mau nanya, untuk tugasnya itu kan cuma ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sama manfaat penelitian. Berarti yang tadi Bapak jelasin yang batasan masalah itu nggak usah dicantumin juga Pak kan? Itu untuk yang tugas mandiri ya, untuk yang tugas mandiri hanya bab 1. Ya, Berarti yang ya akan saya jawab. Yang di bab 1 cukup yang saya minta di itu aja. Di tugas itu aja. Jadi kalau nggak ada batasan masalah ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi itu untuk yang tugas mandiri ya. Nanti yang tugas kelompok proposal dilengkapi. Begitu Sharon? baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Natalia? Siang Pak, saya mau nanya, untuk yang kutipan itu kan ditulisnya kan apa namanya, nama belakang, tahun, sama halaman. Kalau misalnya kita ambil dari link itu halamannya gimana ya Pak? Ini yang nanti di bab 2 ya, ketika kita menulis di bab 2 yang kutipan, kalau dari link ya tetap linknya itu harus dicantumkan. Tetapi tadi yang saya sampaikan, sebisa mungkin Anda jangan hanya ngambil cari di Google ketik apa. Itu nanti akan sangat luas. Yang tadi saya katakan agak berbahaya kalau kita ngambil cuma dari Google yang tidak. Yang tadi bisa saja artikel itu sekarang ada, besok nggak ada. Maka sebisa mungkin ya cari dari jurnal. Toh andai kata mau ngambil dari satu link, ya linknya itu yang di-copy. Tapi urutannya tetap nama, judul, kemudian kapan Anda mengambil itu, dan linknya. Ya. Itu, Natalia. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Untuk tugas juga boleh mau tanya, silahkan. Kelompok atau... Silahkan, kemudian ditanyain. Jadi ada 2 ya, betul ya tadi ya di yang pertama itu tugas pribadi yang sudah saya share hanya bab 1 dan yang kedua adalah tugas kelompok. Ya. Nah, nanti terkait dengan teori presentasi juga ya akan saya lihat di situ presentasinya bagaimana. Nah, kemudian teknisnya adalah minggu depan closing date-nya adalah tugas pribadi Anda dan nanti minggu depan juga presentasi yang per kelompok ya. Silakan Anda masuk di dalam kelompok ya bab 1 dulu boleh, apakah mau ngambil dari anggota kelompok itu atau mau ngambil topik yang baru silahkan diskusi di dalam kelompok. Nah, setiap kelompok harus sudah siap nanti. Saya akan kasih kesempatan misalnya kelompok siapa mau maju dulu gitu. Saya Pak misalnya silahkan, tapi kalau nggak ada nanti akan saya tunjuk. Biasanya konsekuensinya kalau minggu depan hanya bab 1, minggu berikutnya bab 1 dan 2, semakin lama menjadi semakin banyak babnya dan sangat mungkin revisinya juga akan banyak. Kemudian topiknya adalah topik yang terkait dengan prodi Anda. Berarti apa nih tadi pertanyaannya? Minggu depan sudah presentasi. Minggu depan presentasi yang kelompok tadi Valencia. Kan yang pribadi dikerjain nih, ya kan? Yang pribadi dikerjain kan waktunya 1 minggu. Nah, di dalam kelompok itu misalnya ada 5 orang, misalnya, oke kita rundingan nih tugas pribadimu apa? Aku ini. Kita mau ambil yang mana nih? Oh, nggak ada yang menarik, ya udah bikin sendiri di dalam kelompok boleh. Atau kalau enggak, ini nih punya saya nih, kayaknya bagus nih. Tapi harus dilengkapi di dalam kelompok. Jadi begitu. Nah, nanti minggu depannya baru dipresentasikan. Jelas, Valencia? Terjawab ya. Kenapa? Berarti minggu ini anggapannya 2 dong, maksudnya bikin yang mandiri sama yang kelompok juga. Tapi sebetulnya ini kalau Anda sadar sebetulnya
dipermudah. Sebenarnya nggak bikin 2. Sebenarnya bikinnya cuma 1. Iya kan? Kenapa saya bilang 1? Kalau di dalam kelompok itu kan ada 5 orang nih. Anda kan punya tugas pribadi masing-masing tuh. Misalnya di dalam kelompok itu nanti Anda berunding, ini aku ini, ini bagus nih misalnya. Ini aja yang diambil kelompok. Kan bisa. Tapi nanti harus dilanjut di bab 2 dan 3 untuk yang tugas kelompok. Tapi kalau yang pribadi kan cuma 1. Paham nggak? Kalau minggu depan cuman presentasi bab 1 itu nggak apa-apa, Pak? Atau harus 2 sama 3? Lah ya memang minggu depan itu bab 1 dulu. Saya nggak minta 1, 2, 3 selesai. Nah ya kan, makanya minggu depan itu bab 1 dulu. Itu Valencia. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Ya makanya tadi saya bilang, ini sebetulnya Anda kelihatannya ngerjain 2, tapi ngerjainnya cuma 1 sebetulnya. Tapi kembali ke kelompok tadi ya. Yang kelompok mau pilih yang mana. Kalau di kelompok nggak setuju ya sudah. Silahkan nanti solusinya di dalam kelompok gimana. Nah ini kan pentingnya manajemen tim di situ ya. Silahkan nanti didiskusi di dalam kelompok dinamikanya bagaimana. Jadi minggu depan hanya bab 1 dulu ya. Terus apa tadi nih? Tampil oke. Minggu depan sudah presentasi Pak untuk kelompok pakai PowerPoint ya Pak. Ya boleh ya. Tapi nanti yang dikumpulkan Word-nya ya. Ini presentasinya boleh pakai PowerPoint, tapi nanti yang dikumpulkan Word-nya. Untuk kelompok ya. Kalau pribadi kan jelas tuh di Word ya. Baru bagi kelompok. Silahkan kelompok nanti dipilih sendiri ya. 5-6 orang. Pak, saya mau tanya presentasi itu dibahas apa aja? Maksudnya gimana nih? Ya kalau bab 1 ya dibahasnya bab 1. Kalau nanti minggu depannya bab 1, 2 ya dibahasnya bab 1, 2. Begitu Sugian. Kalau minggu depan kan baru bab 1 gitu. Terjawab Sugian? Jelas belum? Oke, ada lagi yang lain? Minggu depannya lagi bab 2 dan 3. Ya gini Tommy, kalau minggu depan misalnya kelompokmu maju, berarti kan cuma bab 1, ya enggak? Nah nanti minggu depannya lagi kelompoknya yang lain, berarti bab 1 dan 2. Kan enggak mungkin kelompok, Pak, tahu-tahu saya bab 2 aja gitu lah, kan bab 1-nya kita belum lihat. Nah makanya harus bab 1 dan 2. Nah nanti minggu depannya ya 1, 2, 3 gitu. Maka minggu depan kan hanya bab 1. Minggu depannya 1 dan 2. Minggu depannya 1, 2, dan 3. Begitu. Maka tadi saya katakan di depan, kalau mau ya sebetulnya lebih enak tampil yang pertama. Begitu ya Tommy ya. Karena nanti kan itu jadi satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Ya saya baca bab 2 teorinya ini, nah di bab 1 apa gitu kan nggak tahu. Oke Sharon silakan. Siang Pak, saya mau nanya, kalau misalnya presentasi minggu depan itu kan cuma bab 1 nih. Nah itu kalau misalnya kita share screen dalam bentuk PDF itu sebenarnya boleh atau enggak sih Pak? Atau emang harus pakai PowerPoint gitu? Silakan aja, mau dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word-nya boleh, mau dalam bentuk PowerPoint boleh. Silahkan dalam kelompok nanti ditentukan boleh. Yang penting kan sebetulnya gini ya, kalau saya membaca presentasi PowerPoint ataupun PDF ataupun Word-nya kan kelihatan tuh, oh ini latar belakangnya itu dari umum ke khusus gitu kelihatan. Oh dia mulainya tembakannya dari sini, semakin ke bawah semakin runcing itu kan sudah kelihatan. Begitu Sharon? Terima kasih Pak. Berarti yang tampil pertama hanya bab 1 dong, habis itu nggak tampil lagi. Itu hanya presentasikan, kalau Word-nya harus dikumpul lengkap enggak Pak? Gimana nih yang tampil pertama
Ya, karena waktunya terbatas ya, Tommy dan teman-teman ya. Kita aja ini sebenarnya kan cuma 30 menit ya, 30-40 menit. Itu mungkin bisa hanya 2 kelompok gitu. Atau mungkin nanti kalau bab 1-2 bisa hanya 1 kelompok. Nanti fleksibel aja. Yang tampil pertama, ya di minggu besok hanya bab 1. Kalau minggu besok mau bab 1, 2, 3 boleh Pak, boleh gitu ya kan. Tapi kan kasihan tadi ya kan. Ya bertahap lah ya. Habis itu nggak tampil lagi, mau tampil lagi boleh. Ya Pak, saya minggu ini tampil, minggu depan mau tampil lagi boleh. Tapi kan kasihan yang lain nanti nggak punya kesempatan ya kan. Ya Word nanti dikumpul sebelum UAS ya, jadi masih minggu keberapa itu saya nanti sebelum UAS ya, masih lama lah, nggak usah dipikirin dulu. Ya itu dikumpulin lengkap Word-nya. Begitu ya Tommy ya. Nanti kalau belum jelas bisa diskusi di dalam kelompok dengan temannya yang mungkin sudah paham. Menjawab Tommy? Ada lagi yang lain? Silahkan. Sharon, silahkan. Ya, Pak, saya mau nanya yang terakhir. Kalau Ya. untuk presentasi itu satu anggota aja yang jelasin, atau boleh ganti-gantian, atau sistemnya gimana Pak? Nah, ini pertanyaan Sharon nih yang menarik ya. Materi terakhir itu kan tentang materi teknik presentasi. Nah, silahkan nanti dibaca materi teknik presentasi. Nanti saya tidak akan menjawab hanya 1 orang atau gimana. Bahkan nanti tampilan PowerPoint, fontnya, dan sebagainya itu kan terkait dengan teknis. Ya, saya tidak akan jelaskan di sini karena biar nanti minggu depan kelihatan yang presentasi itu menguasai materi atau tidak. Itu bagian dari materi terakhir yaitu tentang teknik presentasi. Maka nanti akan banyak kita bahas di situ. Gitu ya Sharon ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, masih ada teman-teman yang lain mau ditanyakan? Jadi jelas ya. Jadi ada, meskipun ada sepertinya ada 2 tugas, tapi itu sebetulnya 1 ya. Yang 1 pribadi, yang 1 kelompok. Boleh mau diambil dari pribadi jadi kelompok, atau mau kelompok itu bikin baru sendiri, boleh silahkan. Nanti dinamika di dalam kelompok bagaimana ya. Kemudian minggu depan nanti langsung saya berikan kesempatan untuk yang presentasi kelompok siapa. Kalau tidak ada nanti saya tunjuk ya dari kelompok mana ya. Jadi nanti silahkan dipilih kelompoknya. Kalau sudah dapat semua nanti daftarnya silahkan di-share di grup kita. Begitu? Teknik presentasi dan sebagainya silahkan dicermati. Nanti minggu depan jika ada presentasi akan kita kasih masukan, diskusi, dan tanya jawab. Cukup teman-teman semuanya? Jelas ya? Oke. Yang penting sekarang prioritas di tugas mandiri dulu. Kemudian nanti di kelompok baru didiskusikan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini, saya akhiri ya sampai di sini dulu. Selamat siang semuanya, ya tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih Siang, Pak, Pak. selamat Terima kasih, siang Pak. Pak.